Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok Kancil akan mempresentasikan materi tentang PMS. Pengertian penyakit menular seksual (PMS). Penyakit menular seksual adalah penyakit infeksi yang menular melalui kontak seksual, baik seks vaginal, oral maupun anal. Penularan penyakit ini pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Terkadang penyakit ini juga bisa ditularkan melalui kontak fisik intim lainnya. Hal ini karena beberapa PMS seperti herpes dan HPV bisa disebarkan melalui kontak kulit ke kulit. Dampak ini disebabkan oleh lambatnya pemeriksaan dan penanganan. Berikut adalah dampaknya. 1. Alat reproduksi bisa mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemandulan. 2. Menyebabkan kebutaan dan pikun. Infeksi menular seksual bisa mengakibatkan gangguan pada syaraf. 3. Infeksi menular seksual bisa ditularkan kepada bayi yang sedang berada di dalam kandungan. Hal ini bisa menyebabkan bayi menjadi buta atau mengalami keterbelakangan mental. 4. Kematian. Terlambatnya penanganan bisa menyebabkan penderitaan infeksi menular seksual meninggal karena kondisinya sangat parah. Berikut adalah gejala umum dari infeksi menular seksual yang dilansir dari situs Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. 1. Pada kelamin terdapat luka atau kutil. 2. Pada kelamin terdapat cairan yang tidak biasa. 3. Saat buang air kecil merasa kesakitan. 4. Perut bagian bawah merasa nyeri. 4. Gejala di atas merupakan gejala yang paling umum dialami oleh penderita infeksi seksual. Pastikan untuk periksa ke dokter jika mengalami gejala di atas. Penanggulangan PMS dapat dimulai dari diri sendiri, seperti menghindari pergaulan bebas hingga menjaga daya tahan tubuh. Pencegahan PMS bisa dilakukan dengan cara menghindari pergaulan bebas dan bersikap setia dengan pasangan sah atau sudah menikah. Dengan begitu, infeksi yang disebabkan oleh PMS bisa ditanggulangi dengan baik. Hal berikut yang bisa dilakukan adalah memastikan jarum suntik dipakai steril dan tidak pernah dipakai oleh orang yang mengidap PMS. Selain tertular lewat hubungan seksual, PMS juga ditularkan melalui jarum suntik yang dipakai secara berulang. Selanjutnya, pencegahan penyakit menular seksual adalah berusaha untuk tetap membersihkan organ intim dan menjaga kesehatannya. Upayakan agar tidak abai terhadap kebersihan, karena organ intim juga membutuhkan penanganan dan perawatan khusus. Selanjutnya, perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat, seperti mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan tinggi vitamin, rutin berolahraga, dan pola hidup yang teratur. Yang kedua, penanggulangan PMS terhadap keluarga. Penanggulangan PMS terhadap keluarga bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan donor darah hingga penyuluhan. Berikut penjelasannya. Pemeriksaan donor darah. Pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah sebelum menerima atau mendonorkan darah untuk keluarga. Upaya ini dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV atau AIDS, sekaligus mendeteksi apakah ada penyakit seksual lain sejak dini. Penyuluhan tentang bahaya penyakit yang disebabkan oleh PMS. Penyuluhan atau edukasi yang intensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS, PMS sangatlah penting. Upaya untuk menghindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. 3. Penanggulangan PMS terhadap masyarakat. Penanggulangan PMS terhadap masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan serta mengedukasi tentang pentingnya mencegah penyakit seksual. Berikut penjelasannya. A. Penyuluhan tentang bahaya PMS. Pertama, lakukan penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit PMS. Hal ini bisa membuat masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan seksual. B. Edukasi tentang pentingnya pencegahan penyakit seksual. Kedua, memberikan edukasi tentang pentingnya pencegahan penyakit seksual pada masyarakat. Dengan mengetahui urgensinya, masyarakat akan lebih merasa tanggung jawab untuk melakukan pencegahan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.